Karena di bisnis digital sendiri kita kerjanya itu sangat-sangat mobile, nggak harus duduk di kantor, tapi yang penting punya device, bahkan dengan smartphone pun kita bisa menghasilkan cuan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di podcast Tikom CKI. Yeay. Alright. Kali ini kita kedatangan bintang tamu. Bintang tamu. Kepala Program Studi Bisnis Digital, Ibu Raisa. Ya. Saya lu dulu dong. Hello. Oke, kita mau ngobrol banyak hal nih hari ini tentang bisnis digital tentunya pastinya ya. Karena ini program studi baru. Sebelumnya kita punya TI sama SI, nah sekarang lebih lengkap lagi karena ada bisnis digital. Kita ngomongin ke depannya kayak apa bisnis digital di Stikom CKI, kemudian prospek kerjanya nanti kayak gimana. Kayaknya mahasiswa perlu tahu kayaknya. Kita perlu bahas nanti sampai sedalam-dalamnya, enggak dalam banget sih ya, sedaging-dagingnya pokoknya. Yang penting mudah-mudahan nanti bisa jadi referensi buat teman-teman calon mahasiswa baru yang bingung milih program studi apa untuk dipilih untuk kuliah nanti. Nah mungkin kita mau kasih beberapa bocoran tentang ini loh bisnis digital gitu kan ya. Oke, pertanyaan pertama apa ya? Ibu kenalan dulu dong, Bu. Oke, boleh. Saya kenalan dulu ya. Namaku Raisa Fajri, biasa dipanggil Bu Raisa atau Miss Raisa kalau di sini. Saya kepala program studi dari bisnis digital. Jadi kalau teman-teman mungkin sekilas ingin tahu ya tentang Stikom CKI, tentang bisnis digital, itu boleh banget. Kayak gitu. Oke, selain program studi Kaprodi, Ibu ngajar apa Ibu? Saya kalau untuk semester ini ngajar multimedia interaktif, Pak. Oke, sesuai dengan ini ya. Ibu dulu S2-nya, S1-nya apa sih? S1-nya apa dulu, Bu? Oh iya, S1 saya di Desain Komunikasi Visual, dan S2 saya di Magister Administration Business. Yang pertama nyambung ya? Iya, nyambung. Yang keduanya nyambung sih di bisnisnya ya. Iya sih, dua-duanya nyambung. Ya. Berarti pas kalau dipilih jadi ketua program studi bisnis digital berarti ini. Pas banget. Pas banget. Oke, berarti kita ngomong sama orang yang tepat berarti ini. Ya, gimana Bu Raisa bisnis digital? Kalau kita ngomongin bisnis digital di dunia kerja di industri sana itu gimana sih peluangnya biasanya? Oke, jadi peluang bisnis digital di dunia kerja sekarang gitu ya Pak ya. Kalau kita tahu nih ya, adik-adik atau teman-teman yang ada di sana, ada banyak banget peluang di digital bisnis di zaman sekarang ini. Karena seperti yang kita tahu, kita udah masuk ke Industri 4.0 dan Society 5.0, itu semuanya bidang yang ada di situ menggunakan teknologi dari bisnis digital. Seperti contoh startup digital yang ada di Indonesia seperti Gojek, Grab, kemudian OVO dan lain-lain itu adalah produk dari program studi bisnis digital gitu. Jadi dari hasil pembelajaran bisnis dan manajemen yang digabungkan dengan keilmuan informatika, terciptalah bisnis-bisnis tersebut. Jadi ini sangat relevan dengan kebutuhan di zaman sekarang, seperti itu Pak. Oke, berarti gini, kalau sekarang mindsetnya mahasiswa itu kan kebanyakan lulus kuliah kerja. Tuh. Nah, ada nggak
keinginan dari Bu Raisa untuk lulusan prodi bisnis digital nantinya, kita mindsetnya jangan cuma hanya kuliah selesai terus kerja, kalau bisa buka peluang kerja yang baru buat orang-orang malahan. Buka bisnis, usaha kayak gitu kan ya. Nah, gimana kalau Bu Raisa? Nah, kalau dari pandangan saya ya, terutama di bisnis digital ini peluangnya sangat luas. Jadi ketika nanti lulusan mau langsung bekerja itu bisa, kemudian dia mau menciptakan bisnis atau wirausaha itu bisa, atau bahkan menciptakan perusahaan startup itu juga bisa gitu. Jadi sangat luas. Dan harapan saya sih ya, selain nanti lulusan bisa langsung diserap oleh para perusahaan, lulusan juga harus bisa mendayagunakan skillnya untuk mendapatkan peluang-peluang bisnis gitu Pak. Karena di bisnis digital sendiri kita kerjanya itu sangat-sangat mobile, nggak harus duduk di kantor, tapi yang penting punya device, bahkan dengan smartphone pun kita bisa menghasilkan cuan seperti itu. Cukup pakai handphone bisa menghasilkan cuan. Nah, itu yang mungkin sekarang banyak dicari tuh kayak gitu tuh, gampang dapetin cuan. Nah, itu tuh. Itu yang jadi daya tarik mungkin kali ya. Nah, di bisnis digital Stikom apa yang jadi pembeda dibandingkan bisnis digital di kampus yang lain? Wah, banyak Pak. Jadi kalau di sini spesialnya adalah kita memfasilitasi kebutuhan lab dari bisnis digital itu sendiri. Contohnya di sini udah ada lab podcast seperti yang teman-teman lihat nih dengan Pak Kiki nih koordinatornya aktif sekali, dan ada banyak kegiatan mahasiswa yang mensupport juga, seperti ada kegiatan mahasiswa untuk videografi ya Pak ya. Itu juga mulai kita arahkan konten kreator. Kemudian lab multimedia juga ada. Jadi teman-teman nggak usah khawatir untuk nanti prakteknya seperti apa gitu. Apakah komputernya memadai atau enggak, kita ada di sini. Kemudian dari pengajarnya juga berpengalaman, dari mulai praktisi sampai dosen-dosen yang secara teoritis mereka benar-benar menguasai gitu, sehingga kita juga sangat prepare agar lulusan kami itu siap bersaing di dunia kerja dan dunia usaha seperti itu. Nah, ini jawaban juga nih buat teman-teman yang ada di UKM, terutama ada beberapa UKM yang sebenarnya berkaitan sama bisnis digital, videografi ya. Kita ada PCR namanya. PCR. Project Creative Revolution, itu bergerak di bidang di dunia sinematografi. Yang satu lagi CPC ada CKF Fotografi Community. Nah, itu kan dua hal yang bisa masuk lah ya ke bisnis digital. Salah satunya juga itu bisa jadi partnernya buat podcast nih. Jadi teman-teman yang selama ini di UKM itu masih bingung, kita mau kegiatan apa ya, mau bikin apa lagi ya, itu bisa nanti datang ke Bu Raisa juga atau ke saya, bisa gabung sama kita buat sesuatu hal yang nggak cuman hanya untuk have fun aja kali Bu ya, tapi itu tadi ujung-ujungnya bisa menghasilkan cuan. Nah itu yang belum belum pernah terrealisasi selama ini sama teman-teman di UKM. Jadi kegiatannya mereka masih suka bingung tuh Bu, mau ngapain ya, kita bikin apa ya, mau syuting apa lagi ya, kayak gitu-gitu. Masih sebatas hobi gitu ya. Masih sebatas hobi, ngumpul sering gitu kan, tapi yang dilakukan mungkin gitu-gitu aja. Nggak ada, kurang variatif mungkin ya. Nah mungkin ini bisa jadi opsi, bisa jadi pilihan nanti ke depannya. Sebenarnya memang banyak yang bisa kita olah ya kan di dunia bisnis digital terutama. Nah, terutama kalau buat teman-teman UKM nih, teman-teman mahasiswa atau siswa-siswa yang aktif di ekstrakurikuler, bisnis digital ini bisa jadi pilihan. Kenapa? Karena misalnya kita suka musik ya. Sekarang ada berapa banyak konten kreator yang sukses dengan cover lagu gitu. Dan itu kontennya didistribusikan melalui platform-platform digital, contohnya YouTube, TikTok, Instagram, dan lain sebagainya. Jadi dengan adanya bisnis digital, apapun yang menjadi interest atau hobi kamu itu bisa dijadikan sarana untuk mencari penghasilan kayak gitu Pak. Ya. Berarti musik juga bisa tuh.
kemarin teman-teman dari UKM Musik ketemu saya, nanyain buat bisa nggak Pak izin pakai ruangan podcast ini untuk kita tag gambar, untuk kita nyanyi di sini. Boleh, saya bilang boleh. Boleh dimanfaatin, boleh digunain akustikan di sini, tapi memang kayaknya ada yang perlu harus diperbaiki lagi nih untuk kualitas suara, terutama Bu masih agak kurang perbaikan sedikit lah ya, nanti biar hasilnya lebih bagus lagi kali ya. Terus itu juga bisa dijadiin cuan juga nanti ya, kalau misalnya YouTube-nya rame, dimonetize, dapat cuan deh. Iya, jadi benar-benar luas peluang di bisnis digital ini, dan itu tidak terbatas oleh umur gitu Pak. Bedanya dengan bidang lain mungkin seperti itu. Kalau misalnya kita contohlah di bidang kesehatan, kalau kita prodinya di kesehatan, itu pasti ada batas umur. Misalnya untuk bekerja di sekian tahun gitu. Kemudian nanti ada batasan juga ketika pensiun dan segala macam. Tapi kalau misalnya di bisnis digital, umur berapapun kita start, asalkan kita punya konsistensi dan pengetahuan terutamanya di dunia digital dan cara pengembangannya, pasti itu bisa menghasilkan cuan. Berarti UUC ujung-ujungnya Cuan. Ya karena memang itu cuan ya, itu satu hal yang entah itu penyemangat juga. Ya karena kan memang kadang-kadang ketika kita ingin berkreasi, membuat sesuatu hal yang ya pasti ujung-ujungnya kepengen dapetin sesuatu nih, terutama anak muda kan kepengennya tuh pengen gimana ya dapetin cuan ya gitu kan. Orientasinya kan anak sekarang itu cuan gitu aja kan. Nah ini sebenarnya banyak, salah satunya yaitu memanfaatkan dunia digital cuma ya, YouTube, TikTok pun juga sekarang jadi konten kreator juga bisa jadi cuan juga ya kan. Iya betul. Itu dia, yang penting kreatif kali ya. Saya kepengen teman-teman mahasiswa mudah-mudahan nih ya, setelah ada Bu Raisa, jadi ada yang bisa jadi teman-teman mahasiswa tuh punya apa ya, punya kawan, punya orang yang bisa dekat sama mahasiswa, bisa mengarahkan mahasiswa. Jadi yang tadinya malu-malu buat berkreasi, yang malu-malu untuk nunjukin kemampuannya, punya bakatnya itu tadinya masih terpendam, mungkin Bu Raisa bisa ngarahin tuh ke arah situ tuh. Wah bagus banget ini, kalau saya sangat support ya. Soalnya ya anak-anak muda sekarang tuh harus punya kreativitas Pak. Nah itu, dan saya sangat support gitu. Seneng banget kalau ngelihat anak-anak muda yang masih semangat berkarya ya, di tengah kesibukan kuliah mungkin kita masih bisa berkarya kapanpun juga. Dan zaman sekarang tuh mungkin cuan itu nggak susah Pak sebenarnya. Banget banyak hal bisa dilakuin. Asalkan kita mau gerak, kemudian kita mau mencoba memakai skill kita gitu ya untuk kreatif beda dengan yang lain, itu insya Allah jadi cuan. Iya. Pede kali ya. Pede, bener pede. Memang mungkin awalnya nggak gampang gitu. Saya juga dulu gitu untuk ngobrol seperti ini gitu, untuk podcast dan segala macam, nggak langsung bisa. Tapi by practice, coba sekali 2 kali bikin konten, nggak harus diupload. Kalau di awal kita bisa hanya simpan di device kita, misalnya di HP kita gitu, sekali tag 2 kali sampai saya sampai waktu itu ada mungkin 30 kali tag sehari, baru akhirnya bisa lancar seperti ini. Dan teman-teman bisa coba cara itu, dan udah banyak dilakuin sama berbagai konten kreator. Jadi kalau misalnya kita alasannya aduh nggak pede, nah itu belum jadi alasan kalau menurut saya. Kita tinggal nyobain, kita belum nyobain aja. Iya, intinya nyoba dulu gitu kan. Kalau udah nyoba ketagihan. Iya, nanti lama-lama jadi cuan. Iya. Tapi kalau cewek biasanya justru malah kalau depan kamera lebih pede. Lebih pede sih dibanding cowok ya. Terus cowok yang lebih jaim dibandingkan cewek sebenarnya. Kalau saya kan orangnya jaim sebenarnya. Mungkin ya. Oke, balik lagi ke bisnis digital. Bisnis digital berarti salah satu alasan adalah memilih Stikom CKI di bisnis digital, terutama bahwa bakal banyak banget hal yang didapatkan nanti ya ketika teman-teman milih bisnis digital sebagai program studi tujuan kuliah kalian. Ketemu Bu Raisa langsung, ketemu saya juga langsung nanti mungkin
Dan saya juga kayaknya perlu belajar banyak dari Bu Raisa juga nih masalah. Saya juga belajar banyak ke Pak Kiki. Nah, terus kita belajar sama siapa dong? Waduh, sama siapa ya? Saling merendahin gitu ya, basa-basi. Basa-basi. Ya, oke. Berarti kasih satu alasan Bu, kenapa teman-teman harus memilih bisnis digitalnya Stikom CKI? Oke, satu alasan ya. Banyak juga nggak apa-apa. Satu alasan kenapa kalian harus pilih program studi bisnis digital di Stikom CKI adalah karena kalian tahu masa depan, kalian tahu peluang, dan kalian ingin sukses. Itu aja. Oke, sukses Stikom CKI aja. Beda itu ya tagline-nya orang itu. Kuliah sambil kerja, Stikom CKI aja. Nggak jelas makin kemari. Apalagi ya? Sebenarnya banyak pertanyaan yang pengen saya sampaikan, cuman karena belum saya persiapkan, jadi nggak keluar sebenarnya nih. Wah, akhirnya jujur juga teman-teman. Karena nggak prepare hari ini Bu, ya kan ya? Iya, Kita nggak prepare, kita berjalan ngalir gitu aja hari ini podcastnya. Tapi yang jelas mudah-mudahan dengan podcast ini teman-teman yang penasaran, terutama walaupun mahasiswa yang sekarang ada di Stikom yang udah pilih TI dan SI dan penasaran bisnis digital Stikom nanti ke depan kayak apa sih, ada apa sih, mungkin ini bisa jadi pengetahuan juga kali ya. Di bisnis digital tuh ada ini gitu. Dan ketika udah milih TI atau SI pengen belajar bisnis digital sama Bu Raisa, boleh kan Bu? Boleh banget. Teman-teman mahasiswa TI misalnya, kepengen tahu banyak dong tentang bisnis digital, tanya mungkin langsung sama Bu Raisa ya. Boleh. Bahkan kalau di kelas saya boleh sit in. Jadi kalau misalnya mereka nih dari program studi SI dan TI ingin coba pengen tahu nih tentang bisnis digital, boleh langsung sit in di kelas saya gitu. Oke. Boleh masuk juga Bu? Iya, masuk sit in. Jadi ikut belajar walaupun dia nggak ngambil mata kuliah tersebut gitu. Tuh boleh tuh. Benefit. Saya kepengen ikut Pak Kiki kecuali Pak Kiki. Iya. Kira-kira kapan dimulai bisnis digitalnya? Insya Allah di semester ini, berarti di semester depan ya. Oke, ganjil depan ya. Ganjil depan. Jadi kalau yang mau daftar harus siap-siap nih. Terutama kita ada promosi juga. Kalau misalnya yang daftar 50 pendaftar pertama itu dapat jaket varsity keren dari bisnis digital. Waduh, saya kepengen tuh varsity. Kecuali Pak Kiki. Saya nggak boleh lagi. Ya dah. Terus sama teman-teman nih, mahasiswa Stikom terutama ya, yang punya temen, saudara, sepupu, adik, pacar mungkin yang masih kuliah di tempat lain, suruh kuliah di Stikom aja, ambil bisnis digitalnya Stikom CKI gitu kan. Karena setiap berapa pendaftar pertama dapat 50 pendaftar. 50 pendaftar pertama dapat jaket varsity, useng. Ya keren loh. Terus kalau misalnya nanti ada yang mau daftar, dia dibawa sama mahasiswa Stikom dapat apa Bu? Wah, dapat benefit nih. Ada apa Bu? Ada fee, pokoknya bisik-bisik aja deh fee-nya, nanti bisa langsung tanya saya. Di Stikom itu ada namanya apa ya istilahnya kalau kayak gitu ya, lupa saya namanya tuh. Student get student gitu ya? Sih, kita punya istilah sendiri namanya, lupa cuma saya karena saya bukan marketing, mantan cuman. Jadi kalau ada mahasiswa yang bawa temennya, saudaranya ataupun siapapun itu buat kuliah di Stikom CKI itu biasanya dapat fee. Wah, menarik nih Pak. Ya, itu dapat fee langsung dari kampus dengan catatan si calonnya itu udah full bayar, baru nanti fee-nya turun. Nah, buat teman-teman mahasiswa nih bisa banget rekomendasiin Stikom CKI ke teman-teman semuanya seluas-luasnya. Nah, itu dia tuh. Apalagi ya, nanya balik lah Bu, nanya apa kek? Oke, saya nanya balik sekarang. Tapi jangan nanya bisnis digital ya. Bingung kan. Oke. Saya nanya apa ya? Oh iya, Pak Kiki ini kan aktif di kemahasiswaan nih. Nah, kalau nggak salah sekarang lagi ada aktivitas BEM nih. Apa nih aktivitas BEM? Oh iya. Baru? Pemilihan calon ketua BEM. Wah, mantap nih. Cerita-cerita dong Pak Kiki, spill. Periode BEM sebelumnya itu udah
mau habis ya. Iya. Mungkin Mei kemarin sih harusnya. Dan sekarang kita lagi mulai rekrutmen nih buat calon ketua BEM-nya nanti. Bulan awal Juni inilah mungkin akan mulai yang namanya sosialisasi, mulai nanti pemasangan poster dan sebagainya. Jadi teman-teman, harapan saya setiap kelas nanti itu punya minimal 2 calon ketua BEM. 2 calon. 2 calon ketua BEM. Jadi kalau kita punya banyak pilihan kan nanti seru kali ya. Akan ada banyak calon ketua BEM yang lebih kompetitif kayaknya kalau misalnya nanti nggak cuma hanya 1-2 aja. Nah, Gitu kan. Jadi teman-teman kalau kepengen jadi ketua BEM di Stikom GKI, mau nyalonin, menang kalah belakangan, yang penting nyalonin dulu. Iya, aktif. Daftar langsung ke BEM-nya, BEM yang sekarang berjalan. Jadi nanti Juni awal kayaknya kita udah mulai coba sosialisasi ke kelas-kelas juga kok nanti. Tuh. Siap. Wah, mantap banget programnya Pak. Siap. Dan kalau gitu berarti ada benefit nggak nih untuk ketua BEM ini, yang calon-calon ketua BEM ini? Kalau benefitnya banyak sih, salah satunya ketua BEM itu akan ada namanya beasiswa. Satu periode dia menjabat jadi ketua BEM, dia dapat beasiswa biaya kuliahnya free. Wah, ini menarik teman-teman, langsung daftar ke via Pak Kiki atau via BEM? Ke BEM-nya nanti. Via BEM. Nanti akan ada poster-posternya kok, ditempelin di mading dan di rooftop, nanti kita ditempelin di atas. Oke. Oh ya, di kampus Stikom ada rooftopnya loh. Ada rooftopnya. Ada pengelolanya di sini, Mas Iqbal. Iya, Mas Iqbal ya, Juragan. Udah, apalagi ya? Saya pikir udah kali ya. Mungkin udah ya, semua udah diomongin, udah bingung lagi ya. Mungkin ada lagi yang mau ditanya, tapi kayaknya kita keep buat next video aja kali ya, buat next podcast biar seru nih. Soalnya kalau dibahas semuanya, saya sendiri juga nanyanya bingung mau nanya apa juga gitu kan. jujur lagi. Ya, oke, teman-teman, ya kayaknya udah segitu aja dulu ya. Kita ketemu di podcast berikutnya. Hari ini dengan Bu Raisa, mungkin berikutnya kita dengan bintang tamu lainnya, dengan pembicara dan narasumber lainnya yang sama-sama mungkin pastinya sama-sama berbobot, sama-sama isinya daging juga gitu kan, dan sama-sama bisa jadi referensi atau pengetahuan baru buat teman-teman mahasiswa atau mungkin teman-teman calon mahasiswa yang ada di luar sana yang masih bingung sama kuliahnya, yang mau mengambil jurusan apa gitu. Jadi itu aja Bu ya. Yeah. Paling kita sambung lagi nanti di next podcast. Oke, see you next time. Oke, kita closing ya teman-teman. Terima kasih. Cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.